Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 metode numerik Tadris Matematika 5C. Di sini kami akan membahas metode terbuka. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yakni Ulfa Hasanah dengan NIM 12204193042. Yang kedua ada Elisa Permata Putri dengan NIM 12204193043. Yang ketiga ada Reza Huzaimah NR dengan NIM 12204193046. Dan yang terakhir ada Najmul Laila dengan NIM 12204193168. Langsung saja pada materi. Metode terbuka. Metode terbuka adalah suatu metode penyelesaian persamaan non-linier yang tidak memerlukan selang AB yang mengandung akar. Metode ini memerlukan tebakan awal akar, kemudian menggunakan lelaran untuk menghitung hampiran yang baru. Pada setiap lelaran, hampiran akar yang lama dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar, kadang-kadang konvergen yakni mendekati akar sejati, kadang-kadang juga divergen yakni menjauhi akar sejati. Apabila lelarannya konvergen, konvergensinya berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Metode ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu metode lelaran titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode Secant. 1. Metode lelaran titik tetap. Metode ini biasa disebut juga dengan metode lelaran sederhana, metode langsung atau sulih beruntun. Pembentukan prosedur lelaran titik tetap, yakni susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx, bentuklah menjadi prosedur lelaran xr plus 1 sama dengan gxr, terkalah sebuah nilai awal x0, hitunglah nilai x1, x2, x3, dan seterusnya yang konvergen ke akar sejati S, sedemikian sehingga fs sama dengan 0 atau s sama dengan gs. Lelaran berhenti jika nilai mutlak dari xr plus 1 min xr kurang dari epsilon, atau nilai mutlak dari xr plus 1 min xr per xr plus 1 kurang dari delta, dengan epsilon dan delta telah ditetapkan sebelumnya. Langsung saja pada contoh. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode titik tetap. Gunakan epsilon sama dengan 0,000001. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 akan terdapat 3 kemungkinan prosedur lelaran yang dapat dibentuk. Yang pertama yakni untuk x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, kita pindah ruas menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3, sehingga x sama dengan akar dari 2x plus 3. Jadi gx nya sama dengan akar dari 2x plus 3. Untuk kemungkinan yang kedua yakni x kuadrat min 2x sama min 3 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi x dikali dengan dalam kurung x min 2 sama dengan 3, kemudian kita bagi dengan x min 2 kedua ruasnya menjadi x sama dengan 3 per x min 2. Jadi gx nya adalah 3 per x min 2. Untuk kemungkinan yang ketiga yakni x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, kita pindah ruas menjadi 2x sama dengan x kuadrat min 3, kemudian kita bagi dengan 2 semua kedua ruasnya menjadi x sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Jadi gx nya adalah x kuadrat min 3 per 2. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari kemungkinan lelaran yang dapat kita bentuk tadi. Untuk yang A, gx sama dengan akar dari 2x plus 3, maka prosedur lelarannya adalah xr plus 1 sama dengan akar dari 2xr plus 3. Kemudian ambil terkaan awal x0 sama dengan 4. Nah, untuk tabel lelarannya akan berbentuk seperti ini. Tabel ini bisa diisi dengan cara menggunakan Microsoft Excel atau dengan cara mencari satu persatu. Untuk cara
yang satu persatu akan saya tunjukkan seperti ini. Untuk R sama dengan 0, maka X0 nya sama dengan 4, karena tadi telah kita terka bahwa X0 nya sama dengan 4. Kemudian nilai mutlak dari XR plus 1 min XR sama dengan 0 karena belum diketahui. Kemudian kita ambil R sama dengan 1, maka X1 nya adalah akar dari 2X0 plus 3. Nah, X0 nya tadi kan 4, kita masukkan maka menjadi akar dari 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan akar 11. Akar 11 itu sama dengan 3,31665. Selanjutnya kita bisa mencari nilai mutlak dari XR plus 1 min XR nya, yakni nilai mutlak dari X1 min X0 sama dengan nilai mutlak dari 3,31665 min 4 sama dengan nilai mutlak dari negatif 0,683375 sama dengan 0,683375. Nah, karena X1 min X0 nya masih lebih dari epsilon, maka lelarannya atau iterasinya masih kita lanjutkan. Ambil R sama dengan 3, maka X2 nya sama dengan akar dari 2X1 plus 3 sama dengan akar dari 2 dikali 3,31665 ditambah 3 sama dengan 3,103748. Maka dapat kita cari nilai mutlak dari X2 min X1 sama dengan nilai mutlak dari 3,103748 dikurangi dengan 3,31665 sama dengan nilai mutlak dari negatif 0,212877 sama dengan 0,212877. Nah, ini nilai mutlak dari X2 min X1 nya masih lebih besar dari epsilon. Maka iterasinya masih perlu kita selesaikan sampai ketemu XR plus 1 min XR nya adalah 0,0 pada iterasi ke-14. Nah, di sini kita ketahui hampiran akar X nya adalah 3,00000 atau sama dengan 3. Terlihat bahwa tabelnya konvergen monoton, yakni pada kolom XR mengacu ke angka 333, berarti X nya mengarah pada nilai 3. Kemudian untuk P, yakni Gx sama dengan 3 per X min 2, maka prosedur lelarannya adalah XR plus 1 sama dengan 3 per XR min 2. Kemudian ambil terkaan awal, yakni X0 sama dengan 4, dan tabel lelarannya akan berbentuk seperti ini. Masih sama seperti yang bagian A tadi. Tabel itu bisa diisi dengan cara menggunakan Microsoft Excel atau dengan cara mencari satu persatu. Untuk cara yang satu persatu akan saya tunjukkan seperti ini. Untuk R sama dengan 0, maka X0 sama dengan 4, maka nilai mutlak dari XR plus 1 min XR sama dengan 0 karena belum diketahui. Kemudian ambil R sama dengan 1, maka X1 sama dengan 3 per X0 min 2 sama dengan 3 per 4 min 2 sama dengan 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu adalah 1,5. Sehingga nilai mutlak dari X1 min X0 sama dengan nilai mutlak dari 1 min 5 dikurangi 4 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2,5 sama dengan 25. Nah, di sini nilai mutlak dari X1 min X0 masih lebih besar dari epsilon, karena tadi epsilonnya adalah 0,000001. Maka kita lanjutkan lelarannya. Ambil R sama dengan 2, maka X2 sama dengan 3 per X1 min 2 sama dengan 3 per 1,5 kurangi 2 sama dengan 3 per negatif 0,5 sama dengan negatif 6. Maka nilai mutlak dari X2 min X1 sama dengan nilai mutlak dari negatif 6 dikurangi 1,5 sama dengan nilai mutlak dari negatif 7,5 sama dengan 7,5. Di sini nilai mutlak dari X2 min X1 masih lebih besar dari epsilon. Maka lelaran harus kita lanjutkan sampai nilai mutlak dari XR plus 1 min XR adalah 0,0000 yang terjadi pada iterasi ke-18.
pada iterasi ke-18 ini kita peroleh hampiran akarnya adalah X sama dengan negatif 1,0000 atau negatif 1. Terlihat bahwa tabelnya adalah konvergen berosilasi, yakni mengarah pada 1 tapi tidak seluruhnya 1, ada selingan 0 komanya. Untuk yang C, Gx sama dengan X kuadrat min 3 per 2, maka prosedur lelarannya adalah XR plus 1 sama dengan XR kuadrat min 3 per 2, kemudian ambil terkaan awal X0 sama dengan 4, maka tabel lelarannya akan seperti ini. Untuk R0 maka X0 nya 4, nilai mutlak dari XR plus 1 min XR sama dengan 0. Untuk R sama dengan 1, X1 sama dengan X0 kuadrat min 3 per 2 sama dengan 4 kuadrat min 3 per 2 sama dengan 16 min 3 per 2 sama dengan 13 per 2. 13 per 2 itu sama dengan 6,5. Kemudian dapat kita cari nilai mutlak dari X1 min X0 sama dengan 6,5 min 4 sama dengan nilai mutlak dari 2,5 sama dengan 25. Nah, ini masih lebih besar dari epsilon, maka iterasinya atau lelarannya harus kita lanjutkan. Namun, kita ketahui dari tabel ini, setelah dilanjutkan lama-kelamaan, nilai mutlak dari XR plus 1 min XR bukannya menurun, tapi semakin banyak. Maka, pada ini ternyata lelarannya divergen, tidak ada nilai X-nya, tidak ditemukan karena divergen, menjauhi akar sejatinya. Jadi setelah dari 3 kemungkinan lelaran tadi, kita peroleh akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode titik tetap adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Setelah kita memahami contoh soal metode lelaran titik tetap, maka kita akan memahami kriteria konvergensi. Diberikan prosedur lelaran XR plus 1 sama dengan GXR, misalkan X sama dengan S adalah solusi Fx sama dengan 0, sehingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan GS. Selisih antara XR plus 1 dan S adalah, nah kalian perhatikan kotak putih ini, yaitu XR plus 1 dikurangi S sama dengan GXR dikurangi S. GXR dikurangi S per XR dikurangi S dikali XR dikurangi S sama dengan G aksen T XR dikurangi S, yaitu merupakan teorema nilai rata-rata yang dalam hal ini T kurang dari XR plus 1, T kurang dari S. Misalkan galat pada lelaran ke R dan lelaran R plus 1 adalah epsilon R sama dengan XR dikurangi S dan epsilon R plus 1 sama dengan XR plus 1 dikurangi S. Persamaan dapat kita tulis menjadi epsilon R plus 1 sama dengan G aksen T epsilon R, atau dalam bentuk mutlak epsilon R plus 1 sama dengan mutlak G aksen T mutlak epsilon R kurang dari sama dengan K mutlak epsilon R. Selanjutnya, batas-batas nilai K. Misalkan X0 dan X berada di dalam selang sejauh 2H dari S, yaitu X lebih dari S dikurangi H dan kurang dari S ditambah H, atau X antara S dikurangi H dan S ditambah H.
jika lelaran konvergen di dalam selang tersebut yaitu x0, x1, x2, x3, titik-titik menuju S, maka galat setiap lelaran berkurang. Jadi, haruslah dipenuhi kondisi mutlak epsilon R plus 1 kurang dari sama dengan K mutlak epsilon R kurang dari sama dengan K kuadrat mutlak epsilon R dikurangi 1 kurang dari sama dengan K pangkat 3 mutlak epsilon R dikurangi 2 kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan K pangkat R plus 1 mutlak epsilon 0. Kondisi tersebut hanya berlaku jika K lebih besar sama dengan G aksen X, K kurang dari 1. Karena K kurang dari 1, maka K pangkat R plus 1 0 untuk R tak hingga di sini X R plus 1 dikurangi S 0. Teorema 3.2. Teorema ini berbunyi misalkan Gx dan G aksen X dalam selang AB sama dengan S dikurangi H, S plus H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika mutlak G aksen X kurang dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XR plus 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Pada kasus ini, S disebut juga titik atraktif. Jika mutlak G aksen X lebih besar dari 1 untuk semua X elemen AB, maka iterasi XR plus 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Setelah memahami isi dari teorema 3.2, maka kita akan memahami gambar teorema 3.2. Teorema 3.2 ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan gambar ini, 4 gambar ini. Yang pertama, gambar konvergen monoton, di mana konvergen monoton itu Gx lebih dari 0 kurang dari 1. Gambar yang kedua, konvergen berosilasi, di mana Gx lebih dari negatif 1 kurang dari 0. Gambar yang ketiga, divergen monoton, di mana Gx lebih besar dari 1. Gambarnya seperti ini. Yang terakhir, divergen berosilasi, di mana Gx kurang dari negatif 1. Gambarnya seperti ini. Setelah memahami teorema 3.2, maka selanjutnya kita akan menganalisis pencarian akar persamaan. Di sini terdapat contoh soal analisis pencarian akar persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah yang pertama, prosedur lelaran pertama, XR plus 1 sama dengan akar 2XR plus 3, di mana Gx sama dengan akar 2x plus 3. G aksen X sama dengan 1/2 akar 2x plus 3. Terlihat bahwa mutlak G aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang konvergen sebab mutlak G aksen 4 sama dengan mutlak 1/2 akar 8 plus 3 sama dengan 0,1508 kurang dari 1. Langkah yang kedua, prosedur lelaran kedua. XR plus 1 sama dengan 3/XR dikurangi 2. Gx sama dengan 3/X dikurangi 2. G aksen X sama dengan negatif 3/X dikurangi 2 kuadrat.
terlihat bahwa mutlak G aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lilaran yang konvergen sebab mutlak G aksen 4 sama dengan mutlak min 3/4 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0,75 kurang dari 1. Langkah yang ketiga, prosedur lilaran ketiga. XR plus 1 sama dengan XR kuadrat dikurangi 3/2 di mana GX sama dengan X kuadrat dikurangi 3/2 G aksen X sama dengan X. Terlihat bahwa mutlak G aksen X lebih dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lilaran yang divergen. Sebab mutlak G aksen 4 sama dengan mutlak 4 sama dengan 4. 4 ini lebih besar dari 1. Sehingga menghasilkan lilaran divergen. Pada slide sebelumnya kita sudah memahami contoh soal di mana contoh soalnya itu membahas analisis pencarian akar persamaan. Pada slide sebelumnya contoh soalnya itu analisis pencarian akar persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama prosedur lilaran pertama, yang kedua prosedur lilaran kedua, yang ketiga prosedur lilaran ketiga. Nah, slide ini juga membahas contoh soal, di mana contoh soalnya pada persamaan X pangkat 3 ditambah 6X dikurangi 3 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan selang sehingga prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan XR kuadrat ditambah 3/6 konvergen. Penyelesaiannya, GX sama dengan negatif X pangkat 3 ditambah 3/6 G aksen X sama dengan X kuadrat per 2. Syarat konvergen adalah mutlak G aksen X kurang dari 1. Syarat ini sudah dibahas pada slide sebelumnya. Mutlak negatif X kuadrat per 2 kurang dari 1, jadi negatif X kuadrat per 2 lebih besar dari negatif 1 kurang dari 1. Langkah selanjutnya menjadi X kuadrat kurang dari 2 lebih dari negatif 2. Langkah selanjutnya X kuadrat kurang dari 2 lebih dari negatif 2. Langkah selanjutnya X kuadrat lebih besar dari negatif 2 kurang dari 2. Nah, selanjutnya urai 1/1. Pada urai 1/1 ini X kuadrat lebih besar negatif 2 tidak ada X yang memenuhi, tetapi pada X kuadrat kurang dari 2 dipenuhi oleh X kuadrat dikurangi 2 kurang dari 0 menjadi X lebih besar dari negatif akar 2 kurang dari akar 2. Jadi prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan XR kuadrat plus 3/6 konvergen di dalam selang X lebih besar dari negatif akar 2 kurang dari akar 2. Dapat dipilih X0 dalam selang tersebut yang menjamin iterasi akan konvergen. Metode Newton-Raphson. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sain dan rekayasa. Metode ini menggunakan pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan titik yang mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Dalam penerapannya, metode Newton-Raphson menggunakan penurunan rumus secara geometris dan Dirac-Taylor.
Yang pertama kita akan bahas penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Perhatikan gambar 3.13. Dari gambar 3.13 tersebut didapat bahwasanya gradien atau f aksen xr sama dengan delta y per delta x sama dengan fxr dikurangi 0 per xr min xr plus 1, atau f aksen xr sama dengan fxr dibagi xr min xr plus 1, sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah xr plus 1 sama dengan xr min fxr dibagi dengan f aksen xr, di mana fxr tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, penurunan rumus Newton-Raphson dapat dilakukan dengan cara bantuan Red-Taylor. Uraikan fxr plus 1 di sekitar xr ke dalam Red-Taylor. Maka hasilnya seperti yang ada di video, yang apabila dipotong sampai suku ke orde kedua menjadi fxr plus 1 diperkirakan sama dengan fxr plus xr plus 1 min xr dikali f aksen xr. Dan karena persoalan mencari akar, maka fxr plus 1 harus sama dengan 0, sehingga xr plus 1 sama dengan xr min fxr dibagi f aksen xr, di mana f aksen xr harus tidak sama dengan 0. Dan ini merupakan rumus metode Newton-Raphson. Kondisi lelaran Newton-Raphson berhenti apabila harga mutlak dari xr plus 1 dikurangi xr kurang dari epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran, harga mutlak dari xr plus 1 min xr dibagi xr plus 1 kurang dari delta, dengan epsilon dan delta adalah toleransi galat yang diinginkan. Kriteria konvergensi metode Newton-Raphson. Apakah persyaratan agar metode Newton-Raphson konvergen? Maka kita harus meninjau kembali bentuk umum prosedur lelaran metode terbuka, yaitu xr plus 1 sama dengan gxr. Karena metode Newton-Raphson termasuk metode terbuka, maka dapat ditulis dengan gx sama dengan x min fx per f aksen x. Dengan mengingat syarat perlu agar lelaran konvergen adalah harga mutlak dari g aksen x kurang dari 1, maka g aksen x sama dengan 1 dikurangi f aksen x dikali f aksen x dikurangi fx dikali turunan kedua dari fx dibagi dengan f aksen x kuadrat, sama dengan fx dikali turunan kedua dari fx dibagi f aksen x kuadrat. Maka dari itu, metode Newton-Raphson akan berhenti, akan konvergen apabila fx dikali harga mutlak dari fx dikali turunan kedua dari fx per f aksen x kuadrat kurang dari 1, di mana f aksen x tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih memahami, mari simak contoh berikut. Tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 6 min x min 1 pada titik awal x0 sama dengan 1,5 dan epsilon sama dengan 0,001. Penyelesaiannya diketahui tadi fx sama dengan x pangkat 6 min x min 1 dengan titik awal x0 sama dengan 1,5 dan toleransi kesalahannya epsilon sama dengan 0,001. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus mencari turunan pertama dari fx x pangkat 6 min x min 1. Didapat f aksen x sama dengan 6x pangkat 5 min 1. Karena f aksen x tidak sama dengan 0, maka Newton-Raphson dapat dilanjutkan. Selanjutnya, titik awal tadi kita mempunyai titik awal di x0 sama dengan 1,5. 1,5 tersebut dimasukkan pada fx dan f aksen x. Seperti yang ada di video, didapat bahwasanya fx dengan x sama dengan 1,5 dihasilkan 8,890 dan f aksen x dengan x 1,5 didapat
44,562. Selanjutnya kita mencari nilai XR. Selanjutnya kita mencari nilai XR plus 1 dengan rumus XR plus 1 sama dengan XR min F XR dikurangi F aksen XR. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, maka X1 sama dengan 1,5 dikurangi 8,890 dibagi 44,562 sama dengan 1,3005. Selanjutnya kita mencari kesalahan. Rumus dari kesalahan itu yaitu harga mutlak dari XR plus 1 min XR. XR plus 1 kita dapat 1,3305 dikurangi dengan 1,5 didapat 0,1995. Selanjutnya untuk mencari fx sama dengan x pangkat 6 min x min 1, kita harus melanjutkan iterasinya sampai dengan harga mutlak XR plus 1 dikurangi XR kurang dari sama dengan epsilon. Epsilonnya tadi yaitu 0,001. Dari gambar dan perhitungan yang sudah saya lampirkan, syarat untuk kesalahan harga mutlak XR plus 1 kurangi XR kurang dari sama dengan epsilon terdapat pada n keempat dengan nilai 0,001 dan itu merupakan sama dengan epsilonnya, sehingga iterasi diberhentikan dan didapat XR plus 1 sama dengan 1,1347. Yang ketiga, metode terbuka yaitu metode sekant. Prosedur lelaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Nah, modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode sekant. Beberapa sifat dari metode sekant antara lain merupakan kombinasi antara Newton method dengan Regula-Valsi method. Yang kedua, tidak perlu mencari turunan fungsi f aksen xn. Dalam langkah-langkah penyelesaian, metode sekant dibagi menjadi dua, yaitu langkah-langkah penyelesaian secara grafis dan langkah penyelesaian secara analitis. Langkah-langkah penyelesaian secara analitis adalah sebagai berikut. Perhatikan segitiga yang diarsir. F aksen x2 sama dengan fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Dari persamaan Newton method diperoleh x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 per f aksen x2. Kemudian masukkan dari persamaan segitiga dan persamaan Newton method yang sudah diberi tanda dengan bintang, sehingga diperoleh x3 sama dengan x2 dikurangi fx2 dikali dengan x2 min x1 per fx2 dikurangi fx1, atau dalam bentuk umum sebagai berikut: x n plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn kali xn min 1 per fxn means fxn min 1. Kemudian selanjutnya langkah-langkah penyelesaian secara grafis atau dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. Pertama-tama kita harus memulainya dengan menentukan nilai x0 dan x1 sembarang. Kemudian tarik garis vertikal dari titik x0 dan x1 sehingga diperoleh nilai fx0 dan fx1. Hubungkan titik fx0 dengan fx1 sehingga memotong sumbu x di x2. Dari x2 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx2. Hubungkan titik fx1 dengan fx2 sehingga memotong sumbu x di x3. Dari x3 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx3. Kemudian contohnya adalah sebagai berikut.
Hitung salah satu akar dari persamaan pangkat 3 fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian cek dengan epsilon sama dengan 0,0001. Lalu penyelesaiannya sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengikuti alur diagram. Sehingga diperoleh 1. Ambil sebarang nilai x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. fx0 sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 dikurangi 3 sama dengan minus 4. Kemudian fx1 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian menghitung x2. x2 sama dengan x1 dikurangi fx1 kali x1 dikurangi x0 per fx1 dikurangi fx0. Maka x1-nya 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 1 dibagi dengan 3 dikurangi dengan minus 4. Maka hasil dari x2 sama dengan 1,57142. Yang ketiga, menghitung fx2. 1,57142 kali 3 ditambah 1,57142 kali 2 dikurangi 3 kali 1,57142. Maka hasilnya negatif 1,36449. Kemudian yang keempat, menentukan fx2 sama dengan 1,3644 lebih dari epsilon. Maka proses berulang dengan nilai x1 yang baru, yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan 3 dan x0 sama dengan x1 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kembali ke langkah 2 dan seterusnya sampai diperoleh kondisi fx1 kurang dari sama dengan epsilon. Maka hasil perhitungan di atas dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami mengenai metode terbuka. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.